Selamat datang di Gemas, Generasi Emas, generasi sehat, Gemas. Dengan aku Reta. Dengan aku Jipa. Jadi kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Ada Kak Friska dari program studi gizi Unsika. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik penting nih teman-teman, yang masih sering jadi tantangan kesehatan, terutama buat wanita yang masuk usia subur. Bener banget Kak Reta. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik spesial, yaitu cake atau kekurangan energi kronis bareng Kak Friska. Boleh perkenalan diri dulu mungkin Kak Friska? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska Herlina Setiani dari program studi gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, jadi bener banget nih kayak yang udah diomongin tadi, kalau misalnya aku ini dikontak sama kakak-kakak ini buat ngomongin tentang cake atau kekurangan energi kronis. Nah, tapi sebelum itu Kak Jipa sama Kak Reta ini tahu nggak sih cake itu apa? Kalau misalkan aku sendiri sih belum tahu nih ya kayak itu apa kalau dari sisi ilmu gizi, karena kalau misalkan aku tahu kayak itu yang buat biasa kita makan pas ulang tahun nih ya mereka. Betul. Aku mikirnya cake itu makanan teman-teman. Iya benar banget. Jadi mungkin Kak Friska nih pasti teman-teman di rumah dan yang nonton ini juga banyak yang masih minim pengetahuan ya tentang kayak Betul, gitu. betul. Jadi mungkin kita supaya nggak lama-lama lagi kita langsung dengar penjelasan Kak Friska aja kali ya teman-teman. Oke, jadi cake atau kekurangan energi kronis ini kondisi di mana ketika seorang wanita itu udah menderita ini tuh lumayan lama. Jadi dia itu kekurangan energi yang kayak protein, karbohidrat itunya tuh kurang gitu. Jadi cake ini tuh bisa dikatakan masalah yang krusial ya, dan memang jarang banget tahu. Kayak tadi kan kita tuh biasanya taunya kayak stunting, underweight gitu kan ya. Padahal sebenarnya sebelum bayi atau anak-anak stunting ini mulainya ini dari ibu atau dari ibu hamil yang cake atau kekurangan energi kronis. Jadi memang cake ini itu berlangsungnya dalam jangka panjang gitu. Jadi sederhananya cake ini emang udah berlangsung lama gitu. Iya, ya, Kak, benar-benar. ya? Yang mana nantinya nih pasti menimbulkan dampak serius gak sih? Banget, bahkan bisa mencapai kematian atau komplikasi ketika melahirkan gitu. Berarti penting banget ya Kak Friska. Banget ya? sih sebenarnya. Ada nggak sih Kak Friska kayak tanda-tandanya atau indikatornya gitu yang bisa mungkin kita bisa untuk langkah preventif ke depannya teman-teman yang lain nih? Kalau cake sendiri itu kalau misalnya tanda fisiknya itu kita bisa ngukur dari lila ya. Jadi Kemenkes sendiri itu udah netapin cut off dia tuh untuk lila atau lingkar lengan atas wanita usia subur atau ibu hamil biasanya itu tuh di 23,5 cm. Jadi kalau misalnya di bawah itu bisa Kayaknya kita cek ya teman-teman. ya, jadi kalau misalnya di bawah itu tuh dia bisa jadi cake gitu atau bahkan beresiko cake. Jadi emang ada minimalnya gitu ya? Ada minimalnya, dan kalau untuk bayi itu dia di 11,5 gitu. Oh, berarti memang kalau misalkan pengukuran itu bisa salah satu jadi indikator ya Kak Friska ya? Iya, memang. Bahkan biasanya kita itu netapin cake itu memang yang paling mudah dan paling gampang, paling cepat juga dari si ngukur lila ini gitu. Nih Kak Friska, kalau misalnya aku sama Jipah mau minta diukur nilainya bisa nggak kira-kira? Bisa, kebetulan banget hari ini aku udah bawa juga nih. Keren banget. Sebenarnya ini tuh kan namanya pita lila ya. Nah ini ada merah-merah, ini buat bayi nih 11,5 nih. Oh, Nah. ada penandanya. Iya, nah kalau buat wanita usia subur nih yang merah-merah yang 23,5 ini. Oh. Nah, tapi kalau misalnya di rumah nih mau ngukur sendiri, terus nggak punya nih kayak gini, bisa juga pakai pita yang buat ngukur baju itu, tau nggak sih? Oh, tahu. Itu juga Berarti bisa. pakai pengukur biasa bisa ya? Bisa, asalkan caranya tuh bener, terus dia itu nggak yang sampai ngetat banget gitu lah. Tapi kalau mau yang kayak gini, ini bisa dibeli di puskesmas gitu nggak ya Kak? Ada di online juga ada. Oh, online. Berarti aksesnya mudah Aksesibel, juga aksesibel. sebenarnya. Iya, benar. Oke, siap. Boleh, tapi kalau gitu kita berdiri. Boleh. Aku sebelum itu aku mau tanya dulu nih, tangan yang nggak aktif itu yang mana? Yang kiri. Oke, yang kiri. Misalnya sebelah kiri. Kita coba ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang lagi nonton itu bisa langsung ngelihat sendiri experience-nya, diukur lilanya sama langsung sama Kak Friska nih. Nah, jadi ini tuh dimulainya nih udah ada nolnya di sini. Nah, tangannya boleh ditekuk dulu nih, jadi 90 derajat. Habis itu kita Ini ditekuk biar apa Kak Friska? biar mau ngukur dibagi dua sih, biar ada di tengah-tengah gitu. Ini diukurnya dari yang si pundak ada jendolan sampai ke olekranon. Olekranon tuh siku. Ini 28 berarti di tengah-tengah persis ya. iya di 14. Nah, boleh diturunin. Lihat ya, karena mungkin kalian juga bisa praktekin sendiri di rumah untuk tahu lila kalian tuh di berapa. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya cake ini tuh faktornya ada banyak sih, ada beberapa faktor kalau cake itu. Oh, faktornya bisa dari faktor apa aja ya Kak Friska? Itu ada faktor langsung dan tidak langsung. Oh, kalau
kalau langsungnya itu pola asupan kayak yang tadi kan cake sendiri kan kekurangan energi dan juga protein ya. Jadi pastinya asupan sama infeksi bakteri. Berarti kalau faktor gak langsungnya tuh bisa dari kayak ekonomi. Iya, bisa. Iya benar-benar banget karena kan kalau akses pendidikannya rendah itu pengetahuannya juga rendah, ekonomi rendah juga asupannya juga rendah. Nah kebetulan Kareta ini hasilnya 24,5 jadi lolos. Berarti aku tidak cake ya. Iya. Oke. Berarti indikatornya tuh kayak normal gitu kah? Iya. Standar gitu. Ada standarnya. Jadi kalau dari Kemenkes sendiri kalau di bawah 23 normalnya itu di 23,5 itu udah risiko. Jadi kalau bisa di atas 23,5 itu normal. Oh, oke. Siap-siap. Jadi teman-teman ingat ya kalau misalnya mau ngukur sendiri di rumah boleh banget ingetin angkanya di 23,5. Ya udah aman banget teman-teman. Ya gitu. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah ngeliat sendiri Kareta diukur ya. Lilanya dapat berapa tadi hasilnya Kareta? 24,5 kan di bawah. Wah, aman ya berarti. Aman normal nomor itu berarti. Wah, oke, siap. Jadi teman-teman tadi karena kita udah ngeliat Kareta diukur, aku juga mau tanya nih sama Kak Friska, kalau kayak gitu seberapa krusial sih Kak Friska, terus mungkin apakah ada dampaknya gitu buat teman-teman yang lain ke depannya itu gimana? Oke, kalau ngomongin krusial ya, cake ini cukup krusial karena di SKI 2023 itu mencatat bahwa prevalensi ibu hamil yang menderita cake itu di 16,9%. Nah, tapi prevalensi ini itu udah turun karena di Reskesdes 2018 itu mencatat di 17,3%. Nah, tapi coba deh aku mau tanya, dari 17,3% ke 16,9% itu kan cuma turun di 0,4% ya selama 2018 ke 2023 berapa tahun ya? tuh? 5 tahun ya? 5 tahun Kak, itu kan 5 tahun cuma 4% doang, dikit banget kan berarti kan? Oh, benar-benar. Jadi cake ini itu cukup krusial karena penurunannya yang terbilang cukup sedikit, jadi dia menyebabkan dampak-dampak lainnya gitu. Kalau misalnya ditanya dampak ya, untuk anak remaja nih kayak kita nih, belum punya anak, belum hamil, belum nikah gitu kan, itu bisa menurunkan imunitas, terus juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kan kalau misalnya imunitas kita turun, kita jadinya produktivitasnya juga turun nih, jadi nggak bisa nongkrong, nggak bisa main. Teman-teman yang suka main, suka nongkrong, yang suka jalan-jalan ke Blok M, jangan sampai cake ya. Nanti jadi lemes gitu. bisa jalan-jalan lagi kan? Iya, nggak bisa jalan-jalan lagi. Nah, terus selain itu juga bisa menurunkan reproduksi. Jadi perkembangan reproduksi organnya itu terganggu. Oh, berarti itu juga nyambung kalau misalkan untuk ibu hamil juga berpengaruh dong ya Kak Friska? Iya, kalau ibu hamil sendiri berarti dia dua nih, karena kan dia bawa janin ya. Nanti bisa jadi gizi si janinnya ini terganggu juga. Terus selain gizi janinnya terganggu, nanti produksi ASI-nya tuh juga menurun, bahkan bisa menyebabkan komplikasi ketika melahirkan, sehingga nanti tambah lagi nih masalahnya, yaitu kematian ibu dan anak ketika melahirkan gitu. Berarti maksud dari masalah beruntun nih mungkin gini kali ya Kak. Jadi karena terkena satu orang, dampaknya tuh bisa berakibat ke yang lain gitu. Bener banget, karena kita itu biasanya nih ya, kalau saya sendiri dikasih tahu sama dosen-dosen tuh namanya itu lingkaran setan. Oh, lingkaran serem ya Kareta. Mungkin kalau lingkaran setan dari perspektif Kak Friska nih gimana nih? Kalau lingkaran setan dari perspektif aku sendiri nih ya, udah aku dapetin kemarin-kemarin. Jadi contohnya nih ya, ada wanita usia subur yang cake, terus dia hamil, jadilah ibu hamil yang cake, lalu melahirkan anak nih, anaknya lahirnya underweight. Karena sebenarnya karena si ibu hamil ini cake, bisa aja anaknya tuh lahirnya prematur, atau nanti anaknya lahirnya BBLR atau berat bayi lahir rendah, kurang. Nanti si bayi BBLR ini, si bayi yang underweight ini bisa tumbuh jadi balita yang stunting. Nah, balita yang stunting tumbuh jadi anak yang stunting, terus tumbuh lagi nanti jadi wasting, terus jadi remaja yang cake lagi, ibu hamil cake lagi, lahir lagi gitu. Jadi struktural banget ya Kak. Jadi struktural ya. Jadi muter-muter aja tuh di situ tuh gitu nanti. Masalah keturunan gitu ya. Iya, bener gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk mencegah permasalahan itu supaya nggak jadi lingkaran setan, ada nggak sih Kak Friska mungkin bisa sharing sama teman-teman solusinya? Betul, Itu gimana pencegahan tuh? ya, Oh, ya, bisa kita ambil supaya nggak terulang. Oh ya, lingkaran soalnya setan. agak takut juga ya, menyeramkan juga. Dari namanya serem banget.
Jadi kalau pencegahan pastinya ada dong ya. Tapi karena kayak gini kan tadi yang udah kita bilang ya, kalau ini tuh jangka panjang. Jadi pencegahannya juga butuh waktu. Salah satunya itu makan makanan yang bergizi, makan makanan yang beragam. Jadi makan makanan yang beragam. Habis itu kita juga menerapkan 4 pola hidup sehat. Nah, Kak Friska tadi kan sempat mention juga ya kalau makanannya itu harus yang sehat, yang bergizi seimbang. Kalau misalkan makanan yang bisa diidentifikasikan sebagai makanan bergizi seimbang tuh dari sisi Kak Friska nih sebagai orang yang memang cukup ahli ya di gizi itu gimana? Kalau makanan yang bisa dikatakan bergizi seimbang dan beragam itu seperti yang ada di isi piringku. Isi piringku ini mirip kayak 4 sehat 5 sempurna, apa beda lagi nih Kak? Bisa dibilang mirip, cuman ini versi upgrade-nya. Aku bawa sih sebenarnya posternya nih, sebentar ya. 5 sempurna update. Iya. Nah, jadi ini ada poster isi piringku dari Udah prepare ya, UNICEF. teman-teman, ternyata. Nah, jadi kalau di isi piringku ini tuh udah yang dari UNICEF itu udah ada dia tuh Mungkin gramasinya. bisa liatin ke teman-teman. Ya, nanti ini set posternya gitu. Oke, jadi yang ini kalau 4 sehat 5 sempurna tuh kan kita taunya 4 sehatnya itu kayak ada lauk pauk, karbo, Karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan. sama plus 5 sempurnanya susu. Nah, sebenarnya kalau di isi piringku susu ini masuknya ke protein hewani. Ya, jadi dikatakan susu ini bukan penyempurna lagi gitu. Jadi ini lebih proper lah. Jadi kayak di lauk pauk itu 1/3 dari setengah piring. Terus ada buahnya itu juga di 1/3 dari setengah piring. Jadi lauk pauk sama buahnya ini ukurannya sama. Nah, terus ada makanan pokok, makanan pokoknya nih nggak berupa nasi doang ya orang Indonesia. Jadi makanan pokok tuh ada banyak banget, kayak bisa singkong, ubi, itu juga makanan Apalagi pokok. teman-teman kita yang di timur ya Kak Friska. Bener, Banyak yang nggak makan nasi, berarti sama aja ya? Oke Sama, karena kan sama-sama mengandung pati ya, karbohidrat gitu. Terus juga ada sayur-sayurannya ini di 2/3 dari setengah piring. Jadi kalau si isi piringku ini dia itu udah lengkap sama gramasinya, porsinya. Beda sama 4 sehat 5 sempurna. Makanya nih sekarang kita udah nggak menerapkan prinsip 4 sehat 5 sempurna lagi. Oh, berarti isi piringku itu bener-bener yang kita lakuin sekarang ya, sekarang sebagai acuan makanan bergizi Iya, seimbang. benar. Oke, Kak Friska. Wow. Nah, terus juga kalau tadi kan nanya buat pencegahan ya. Nah, selain isi piringku atau makan makanan bergizi, sebenarnya kalau untuk pencegahan sendiri itu kita juga menerapkan ada yang namanya 4 pola hidup sehat. Wah. Nah, Udah penasaran nih kita nih. ada lagi nih posternya, Kak. Ini tuh namanya piramida makanan. Wah, yang ini nih teman-teman, piramida makanan. Ya, jadi yang dari paling atas nih, yang hitam-hitam nih, ini itu artinya yang harus semakin dikurangin. Kalau Jadi semakin ke atas semakin berkurang. Iya, kalau kita tuh nyebutnya GGL. Oh, apa tuh? GGL? Bukan. Aku taunya GGS. Iya, bukan. Kalau GGS kan ganteng serigala nih. Kalau GGL itu gula, garam, lemak. Oh. Kayak tadi setahu aku sebelum tag nih kakak-kakak juga makan kayak cimol bojot kan. Ya. Emang ya, nikmat Iya, yang masalahnya. micin-micin ya. Yang menyesatkan tuh emang kadang lebih menarik. Jadi di piramida makanan ini itu ada namanya tadi kan pertama gizi seimbang ya, 4 pola hidup sehat tuh, gizi seimbang. Terus kita juga olahraga yang teratur. Jadi setiap hari kita olahraga at least ya jalanlah 30 menit sehari keliling PIM gitu. Teman-teman ya, mau tiap hari olahraga boleh muter-muter Blok M ya, atau muter-muter PIM ya. 1 2 3 4 ya. 10.000 langkah terpenuhi tuh kalau kayak gitu. Terus sama jaga kebersihan, jadi kayak cuci tangan, mandi, kita harus aware lah sama kebersihan. Higienis ya. Iya. Terus sama rutin cek kesehatan tubuh. Jadi pantau, kan kalau cek kesehatan mungkin aduh sibuk nih Kak, kayak nggak sempet check up ke rumah sakit. Oke, bisa tiap minggu kita pantau berat badan aja. Itu udah termasuk bagian dari bentuk tes kesehatan berarti ya? Iya, itu setidaknya kita melakukan langkah kecil lebih baik daripada nggak sama sekali. Oke, siap. Kata-kata hari ini. Seru banget ya teman-teman dari Kak Friska ini, kalau misalkan insightful banget ya Kak Reta Aku ya. jadi tahu banyak hal baru gitu ya. bener-bener. Lebih Kita tentang cake ini. Kita biasanya tahu cake itu cuma cake slice cake biasa Betul, aja, aduh. kue-kue, tapi ternyata
kehadiran Kak Friska di podcast kita hari ini itu bener-bener bikin kita jadi tahu banyak hal lagi ya. Baik itu dari cake ataupun makan bergizi seimbang tadi Kak, isi piringku ya kan. Iya, isi piringku. Kita tahunya tuh selama ini pasal 5 sebulan tuh udah ganti. udah updated ya Kak. Update harus setiap hari harus update. Jadi teman-teman kalau masalah kesehatan itu tiap hari Itu tuh dia, harus itu dia. update gitu. Jadi sebenarnya kalau dari edukasi sendiri yang kita harapkan adalah perubahan perilaku yang dilakukan seseorang untuk memperbaiki gimana sih dia memperbaiki pola hidupnya gitu. Karena kalau dari kitanya sendiri nggak mau melakukan perubahan, ya nggak akan berubah kita. Itu yang harus kita ingat selalu teman-teman. Karena teman-teman kita harus awareness itu ada dari dalam diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, gitu ya teman-teman, kita udah seharian ini udah dengerin Kak Friska ya tentang penjelasan dia nih ke teman-teman supaya kita semua lebih meningkatkan awareness kita ya Kak Reta tentang Betul kesehatan banget. kita sendiri, karena semuanya memang dimulai dari diri kita sendiri. Thank you banget ya Kak Iya, Friska. aku juga mau berterima kasih banyak karena udah ngundang aku nih. Jadi ilmu yang aku dapetin bisa disampaikan lebih luas lagi ke teman-teman gemes bener yang banget ya. gemes kan namanya. Iya, kan bisa disebarluaskan dan aku sih berharapnya kita semua bisa menerapkan perubahan perilaku supaya kedepannya kita lebih aware sama kesehatan diri kita. Oke, siap. Itu mantep banget ya Catat, materi guys. kita di hari ini, sangat daging, Daging banget, ya. Thank you daging banget banget. Kak Friska untuk materinya hari ini. Thank you, Kak. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton di episode kita kali ini, jangan lupa untuk stay tune terus karena kita bakal balik lagi ke episode-episode yang makin mantep, makin Betul. seru dan makin berdaging lagi tentunya buat teman-teman. Stay Stay tune tune semuanya di Gemas. Generasi Mas. Generasi sehat, Gemas. Dadah.